Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, penuh semangat, dan penuh sukacita. Nah, hari ini Rabu 16 Oktober 2024. Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur pasal 35 ayat 19 sampai 25. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada atas anugerah kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon tuntunan, penyertaan, perlindungan Tuhan, serta berkat Tuhan dari firman yang akan kami baca dan renungkan. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk tetap mengasihi Tuhan dalam aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-35 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa salah, tanpa sebab. Aku atau mengedip-ngedipkan mata orang yang membenci aku tanpa alasan. Ayat 20, karena mereka tidak membicarakan damai dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Ayat 21, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. 22, engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Ayat 24, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Ayat 25, janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Demikian bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop dari Mazmur 35 ini dikatakan bahwa doa minta tolong terhadap musuh. Doa minta tolong terhadap musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini jumlah orang yang senang pada kita tidak banyak, sedikit. Lebih banyak orang yang tidak suka. Dalam bahasa Jawa dikatakan, akeh sing gak seneng timbang sing seneng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ratapan doa di ayat yang kita baca itu, seseorang yang bersahaja, takut akan Tuhan, dan suka damai, memanjatkan doa keluhannya kepada Tuhan, dan mendesak, ia memohon supaya Tuhan sudi bertindak keras terhadap musuh-musuh yang curang. Yang dahulu mereka itu menikmati kebaikan-kebaikan hati pemazmur, yaitu Daud. Nah, dengan pasti pertolongan itu diharapkan dan itu menjadi dasar untuk
bersyukur dan mempersembahkan korban syukur atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memberi nasihat seperti ini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Sebaiknya dibaca dari ayat 12. Akan tetapi Petrus menambahkan, jangan sampai kita melakukan kesalahan atau kejahatan, karena hal itu tentu memalukan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan menjadi batu sandungan buat sesama anak Tuhan, dan yang pasti akan mencoreng nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur memang berdosa dan pantas menerima segala tuduhan dari para musuh, tentu mazmur ini tidak layak dikumandangkan. Itu sebabnya ketika pemazmur meminta Tuhan menegakkan keadilan dan membela dirinya dari para musuh, itu di ayat yang ke-23, pemazmur dengan berani mengatakan, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku. Nah, itu ayat yang ke-24. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur yakin bahwa ia berada di pihak yang benar, oleh karena ia berani meminta diuji oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengujinya dan ia terbukti lulus ujian, apalagi yang bisa dikatakan oleh para penfitnah. Nah, bukankah mulut mereka akan terbungkam? Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang diperhadapkan fitnahan atau tuduhan keji, tidak perlu khawatir. Sejauh kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti membela hak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu jangan tergesa-gesa membela diri dengan hikmat kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri. Lebih baik berdiam diri, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran. Tidak usah terburu-buru menjawab kepada mereka. Tuhan pasti akan membela dengan caranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala Tuhan mengirim orang lain yang akan membela kita, dan daftar kejahatan yang dituduhkan oleh kepada kita terbongkar kepalsuannya. Nah, Tuhan akan membuktikan kebenarannya, pembelaannya dengan cara Tuhan. Tuhan berdaulat dan berkuasa atas semua hal. Nah, kalau kita terlalu membela diri kita sendiri, kita dicurigai memang bersalah dan sedang menutup-nutupi kebenaran. Oleh sebab itu, semua pembelaan kebenaran dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Untuk itu, Tuhan, ajarilah kami untuk selalu hidup bersih hingga kami dinyatakan benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan.
Percayalah kepada Allah, karena Allah itu maha adil dan maha kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Demikian renungan pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu, belajar dari ketulusan, hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Sekalipun ada banyak musuh, ada banyak orang yang gak senang memfitnah dengan kata-kata keji yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang maha kasih, dan Allah yang akan mengatur dan membela perkara hidup kami. Terima kasih akan firman-Mu pagi ini. Pimpin sertai, jaga lindungi aktivitas kami pada hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam harinya, kami boleh beraktivitas hanya karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan memberkati semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, dan semangat bergemar. Gerakan membaca Alkitab rutin, agar setiap hari pikiran hati kita diisi oleh kebenaran firman, dan kita hidup memuji memuliakan namanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.